perdana dan kamu langsung meraih peringkat 4 di Liga. Luar biasa. Congratulations dulu dong. Ya, paling nggak kita sekarang Kediri ini punya bibit bibit harus tuwek. Kita punya barista potensial yang bisa berlaga di nasional. Terus aku jalan-jalan dulu nih but-but sana, kenalan sama teman-teman di sana, kenalan sama yang jaga-jaga but. Mas minta tolong ya, besok pas waktunya habis espresso tepuk tangan ya. Aku itu orangnya kudu kenal sama atmosfernya dulu. Iya. Mending aku datang lebih awal, kenalan sama muter-muter dulu, say hello sama semuanya. Itu sebenarnya dimarahin sama Joni. Welcome back to Ngopi No Cincong. Kali ini bersama Andi Gepeng, lagi-lagi Andi Gepeng lagi. Udah berapa kali Peng masuk podcast No Cincong? Oh, ada 5 kali. 5 kali. Masa 5 kali? 5 kali. 5 kali. 5 kali. Kayak kamu paling banyak ya masuk podcast No Cincong. Paling banyak. Tapi Gepeng kita dari pertama kali podcast, ya kurang lebih 2 tahun lalu ya. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu mulai podcast pertama, sampai hari ini ternyata kok udah banyak berubah Mas Gepeng. Banyak berubah. Sekarang udah upgrade kelasnya, dengar-dengar udah mulai kelas nasional ya kayaknya. Ya, karena gara-gara podcast yang berapa ya? Kedua kalau nggak salah. Podcast kedua? Gara-gara podcast kedua. Pak Willy waktu tanya itu masalah itu. Tapi kamu kan belum pernah ikut yang event-event nasional ya? Oh, iya, karena dulu juara tarkam-tarkaman aja. Karena dulu juara tarkam-tarkam, ya yang cuman dapat duit berapa. Sekarang itu, udah mulai naik level, udah berani ngomong, udah kelasnya nasional, udah update nih. Belum, lik. Ya, at least liga ini kan juga disanction dengan SCAI, ya kan. Jadi kemarin ya buat teman-teman yang belum tahu, Gepeng ini ikut liga IBC Liga Bekasi ya. Brukasi ya, kotanya di Bekasi. Nah, acaranya namanya Brukasi dan meraih posisi keempat. Ya, gila gokil. Di mana lawan-lawannya pada waktu itu? Waduh, ngeri-ngeri. Juara satunya siapa ya? Juara 1 Kelvin Delviro CG Group. Ya, dari catur ya. Juara 2? Juara 2-nya Almatea itu dari Fore. Oh iya, dari Fore. Coachnya Gavin ya itu ya. Coach Gavin dari Foretors. Terus peringkat 3. Peringkat 3-nya Muhammad Aga dan kamu nomor 4. Aku nomor 4. Yang kelima itu. Tapi dengar katanya selisih poinnya sama Aga deket banget ya, tipis banget ya. 3 poin kalau nggak salah. Cuma selisih 3 poin ya. Selisih 3 poin. Sama juara 2 yang otomatis lolos 1-2 itu kepaut 5 poin aja. Nyesek gitu. Nyesek gitu. Nyeseknya karena apa? Coba, nyeseknya karena apa? Nyeseknya itu kan ada tim ya. Kebetulan ya coach-coachku itu yang banyak itu. Coach-coachku yang banyak itu termasuk Bapak yang di sebelah sini. Loh, aku bukan coach, bukan. Saya bukan. Yang bantuin. Dia kan bantu, pasti dibantu. Yang bantuin. Pertanyaan pertama itu cuma 1 doang. Gimana Peng? Udah lihat hasil score sheet-nya? Udah. Gimana? Nyesek gak? Nyesek banget sih. Kok cuma 5 poin ya? Tak kira itu bakalan jauh gitu Pak. Soalnya pas waktu pengumuman itu kan gak begitu jelas ya MC-nya ngomong poinnya itu berapa. Gak begitu jelas. Yang tahu kan pemirsa yang lihat di rumah apa itu penonton itu pas di depan itu pas disebutin nggak tahu peringkat 4 udah ya wes lah. Cuma nggak tahu skornya, nggak ngeh kalau skornya. Nggak ngeh skornya segitu. Baru tahunya setelah pulang kalau nggak salah 3 hari kalau nggak 5 hari setelah kompetisi itu baru lihat oh iya skornya cuma dikit doang. Eman banget sih. Berarti improve-mu luar biasa loh. Dan ini kompetisi barista pertamamu nggak sih? Pertama. Sebelumnya kan kita juga lokalan juga nggak ada kompetisi barista. Nggak ada, cuman apa itu, yang itu open service kayak manual brew. Iya. Tapi yang untuk barista ini pertama kali. Perdana dan kamu langsung meraih peringkat 4 di Liga. Luar biasa. Congratulations dulu dong. Ya, paling nggak kita sekarang Kediri ini
punya bibit bibit wis tuwek. Kita punya barista potensial yang bisa berlaga di nasional. Ya, gara-gara Pak Willy juga. Nah, tapi kan di liga ini kan yang otomatis masuk nasional hanya juara 1 dan juara 2. Ya juara 1 sama Nah, juara kamu kan enggak nih. Enggak. Berarti nanti ketika nasional apakah dilanjutkan ikut mendaftar secara apa? Resume Ujian nasional, ujian resume. UNAS. UNAS itu enggak kayaknya. Mungkin tahun depan. Soalnya udah ngomong juga sama apa itu pihak manajemen Alenia juga. Ya kita bakalan ya istilahnya nyusun strategi juga tahun depan gimana caranya masuk final dan bisa lolos pakai jalur yang itu. Pakai jalur yang peringkat 1-2 itu. Liga. Mau ikut liga lagi di tahun depan. Lagi. Berarti yang ini nanti periode 2025 nasional nggak ikut? Nggak ikut. Wah, sayang sekali, Peng. Padahal harusnya momentum ini harus dimanfaatkan loh. Kamu ikut. Kayak apa itu ya? Kayak teman-teman di Jawa Timur rata-rata ya juga ngomongnya gitu. Pumung panas, Peng. Gimana? Gas aja. Terusan teman-teman di Jawa Tengah juga bilang kayak gitu. Ayo Peng, gas. Momentum loh ini, mumpung masih panas. Enggak ya kayaknya. Soalnya aku sendiri itu nyadar Pak, kalau misalnya itu masih banyak kurangnya. Kemarin kan juga dilihat dari skor sheet, dilihat dari technical score sheet juga udah kelihatan juga kurang di sini. Jadi ya, kan bentuk tim kan ya susah gitu. Berarti kamu berpikir untuk setelah liga ini selesai, kamu mau lanjut ke nasional ini jalur liga persiapannya ini belum cukup kalau hanya dalam beberapa bulan ini. Dalam beberapa bulan, kalau misal buat ikut-ikutan doang sih bisa. Cuman kita kan nggak mungkin Pak kalau kayak gitu. Kan malu-maluin ke diri juga. Ya jelas dong. Paling nggak targetnya apa nih? Kalau umpama masuk nasional, targetmu ini apa sih di nasional? Kalau nasional mungkin yang pertama ya semifinal dulu. Cuman semifinal? Target tuh cuman semifinal? Cuma semifinal dulu. Kan baru Pak. Oke, iya, baru. Kan baru. Boleh. Kemarin juga nggak nyangka loh Kemarin kan juga targetnya kan ya kopi yang dipakai juga kopi komersil juga. Kopi komersil juga. Bukan kopi yang lotnya istilahnya competition series juga. Kita konsep juga istilahnya tema juga, istilahnya seadanya juga. Technical kemarin ya dibantu juga sama Mas Joni. Mas Joni juga itu. Terusan tema juga kemarin banyak yang dipangkas juga sama Mas Bayu, Ariel Fans itu. Terusan latihan kemarin juga yang lihat juga yang nontonin banyak juga Richard, Chris Nordic, Pak Willy juga itu. Ya istilahnya apa ya? Istilahnya bentuk timnya itu Pak yang susah itu. Istilahnya bentuk timnya yang istilahnya yang menurut visi misiku itu sejalan. Sejalan itu yang susah itu kayak gitu sih. Jadi kamu pengennya nanti ketika mau memang ikutan nasional harus benar-benar well prepare, disiapin dari liga dulu. Liga targetnya adalah at least 1-2 supaya langsung lolos nanti masuk nasional. Ya, gitu targetnya sih. itu ya. Targetnya itu. Dan ikutnya yang di Jabodetabek. Oh, kenapa nggak mau yang ngambil yang Jawa Timur? Kalau Mama ada nih, kita nggak tahu nih next liga ada di mana. Kayaknya di Jawa Timur nggak ada ya, Pak. Kakak kurang tahu ya. Kemarin terakhir kan yang di Malang itu, waktu aku masih nge-MC itu. Aku itu sebenarnya kedorongnya dari situ. Kedorongnya itu pas waktu nge-MC itu. Pas waktu nge-MC di ICC Malang itu, pas waktu itu aku ngomong sama Titas. Sama Titas itu waktu habis announcement yang menang itu, yang menang kan Mas Arief. Terusan ada Estuari, H2 Estuari sekarang di mana ya? Kalau nggak salah di Jogja. Terusan yang juara 3 kan kok Andrew. Pak Andrew. Kamu termotivasi. Aku termotivasi. Kenapa tuh bisa termotivasi? Kan kamu di situ kerja MC. Soalnya aku itu lihatnya, cuman bikin espresso doang sama milk base. Ya kan memang begitu. Ya kan nggak tahu Pak. Kalau league kan tak kira ada signature beverage kayak gitu, bakalan banyak gitu loh. Terusan lihat preparation-nya kan, langsung MC kan lihat preparation. Kayaknya bisa sih tahun depan. Aku ngomong sama Titas, pas waktu kita mau udah selesai acaranya, Peng lu balik gak? Ya ini mau balik. Lo ngapain?
kayaknya tahun depan aku harus ikut deh. Hmm. Asli beneran. At least ngerasain lah ya At di least liga ngerasain. itu kayak gimana At least ya. ngerasain liga itu kayak gimana. Jadi Februari, jadi itu kan acara September, terus November kan ketemu sama Bang Joni. Waktu itu kan ada acara Rotariana di Kediri Ya, yang itu. Aku ngomong udah sama Mas Joni. Coaching. Bang Jon, aku minta tolong dong benerin buat teknikalnya. Kayak gini lu nyantai gak? Tapi juga aku lihat itu ya, padahal kita persiapan mau buat liga aja, Ya. itu lama loh Peng. Lama banget Pak. Lama loh ya, kita mulai dari kamu skrip awal, terus running itu awal, terus berubah. masih latihan awal di roastery itu Ya. masih kacau semua kacau. itu. Masih kacau. Itu padahal cuma baru mau ikut liga aja. Mau nih ya. berangkat aja masih kacau. Dan itu juga nggak berpikiran bahwa nanti akan lolos nasional atau Ya. gimana ya, pokoknya liga hajar dulu nih. Liga gitu aja ya. dulu. Tapi yang paling ngerubah banget itu pas waktu udah latihan di Jakarta Pak. Pas waktu udah di Bekasi. Pas waktu udah di Bekasi itu aku sempat latihan di The Drum Depok. Itu oke. tempatnya Mas Lucky. Oh, Mas Lucky ya, Tempatnya ya, Mas Lucky roster kan. Lucky roster ya itu. Itu yang lumayan juga dapat insight banyak dari sana. Wah. Itu sih. Itu yang merubah senyumku, merubah workflow itu beliau. Lucky yang Mas ini. Lucky, Mas Wah, Lucky. thank you loh Mas Lucky. Mas Lucky, Bang Arif itu udah sumpah beneran makasih banget dikasih tempat. Lepas dari yang di Jawa Timur ya kayak misalnya di tempatnya Mas Bayu, aku kemarin juga latihan di sana sama teman-teman di sana juga disupport. Ayo Peng, benerin Peng. Istilahnya lebih ke technical sama gestur. Gimana caranya presentasi ya kayak gitu sih. Gimana? Soalnya aku ngomong gini, aku itu nggak bisa kayak yang aku kan lihatnya kan kayak Patrick, kayak terusan kayak siapa Michael Jasin kayak gitu, Muhammad Aga, aku itu bukan mereka. Tapi gimana caranya itu aku munculin karakterku sendiri itu kayak gimana gitu sih. Nah, karaktermu songong sih nggak teli sih kamu. Tapi lumayan bagus loh, lumayan bagus. Cuma gini ya, kan ini kita buat yang kenal memang, ya oke, Gepeng ini memang terkenal ya nggak teli ya kan. Songong apa ya, itu image yang memang kamu tampilkan. Tapi yang penting itu adalah responnya atau feedbacknya dari juri-juri. Dari juri-juri. Beneran, gitu aku loh. baca skors itu tuh asik, udah bisa ngilangin karakter sombongnya, asik, udah bisa apa itu istilahnya customer service-nya udah bagus kayak yang perlu dirubah yang ini. Ngomong sama Bang Jon, ngomong sama Mas Bayu juga, kayaknya yang perlu dipertahanin yang ini deh Mas. Iya sih, cuma temamu kayak gini, ya mikirin bareng-bareng. Cari tema di mana lagi ya? Ya udah Peng, lu pikir aja sendiri kayak gitu. Tapi dari kamu mau ikut IBC ini ya, kompetisi barista ini ya, menurutmu yang paling challenging ini adalah bagian mananya, Peng? Bagian mana ya? Nyari tema sih, Pak. Nyari tema ya? Nyari tema. Kalau kopi mah aku nggak apa ya istilahnya, nggak mikir ya. Soalnya kan ngerus sendiri juga. Kemarin kan roasting sendiri juga, Pak. Ceritanya gitu. Ya. Mau nunjukin ini lo gua roster juga. Iya. Terus roasting sendiri juga. Kemarin kan juga gitu. Kemarin sebenarnya udah disaranin sama Bang Joni. Udah disaranin, Peng, lo itu berat tuh Peng. Ini kompetisi pertama. Kalau bisa itu ngerosting itu sama orang lain, jangan di pulling shot sendiri. Lu gak bisa kalau misalnya ego sendiri kayak gini. Aku kan mikirnya kan gini Pak, istilahnya ini boleh sebut merek Pak? Boleh, walaupun boleh, ada tautan Pak. Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa. Soalnya kan aku pengennya kan ngangkat black box, ngangkat black box-nya itu. Tanya Pak Willy kan tahu sendiri, aku kan dari sana kan istilahnya ya roasting sendiri, packing, QC, terusan sama sales kan sendiri juga. Nah ini itu momentum juga buat istilahnya mau bawa black box ya. Mau bawa black box-nya itu. Ya masuk akal, nggak it's okay buat aku itu. Ya itu sih, makanya aku kemarin itu sempat ngeyel juga sama Bang Joni juga, sempat ngeyel sama yang lain juga. Gen apa itu gila lu masa mau pulling shot sendiri hasil roastingan lu, ntar lu susah sendiri nanti. Iya ngerti sih bakalan susah, cuman nggak ada orang lagi gimana. Tapi setidaknya kan ketika kamu roasting sendiri, kamu cupping, oh ini kopinya gini, aku mau bawain ini,
kamu kan jadi lebih paham karakter kopimu harusnya. Iya sih. Iya kan? Cuman jadi Salah satu keuntungannya kan itu. ya salah satunya itu. Cuman jadi susahnya itu fokusnya Iya. gitu. Apalagi kemarin itu ada anak Alinea kan juga ikut kompetisi juga yang IBRC itu. Oh iya. Yang kopinya problem banget itu. Tapi asik. Kemarin itu ulang tahun Alinea keempat dapat peringkat 4. Oke. Ya. Hadiah untuk Alinea ya. Hadiah buat untuk Alinea. Alinea dan hadiah untuk masyarakat Kediri juga. Masyarakat gitu. Kediri juga. So, lagi pula aku juga akan selalu ngelihat ini selama bertahun-tahun ini siapa lagi nih dari Kediri yang bisa maju sampai ke nasional, siapa lagi, dan ternyata di tahun ini selain kamu pun juga dari Titik 7 kan juga Ya, banyak Pak udah. siapa Wahyu ya? Wahyu, Pak Mas Wahyu juga kemarin di Cup Tester juga dia di Batam juara satu juga Juara dan satu. pelan-pelan lah mulai lah Kediri ini udah mulai Iya. bangkit lagi. Yes. Kediri mudah-mudahan next time orang nggak cuma taunya Willy Setwork tapi juga kenal Andi Gepeng, Andi Gepeng. Dan yang Alinea, lainnya. Black Box dan lain-lainnya juga Dan yang Titik 7 dan teman-teman lainnya. Iya. Gitu. Momot ngilang, Momot. Aduh, Muhammad susah nih. Momot ngilang. Muhammad kenapa ngilang? Gak tahu. Oh, putus cinta lagi kah? Ya, mungkin. Putus cinta bolak-balik. Podo be aku. Kok curhat ya, Pak? Aduh. Kayaknya aku jadi MC ini. Jangan, nggak usah. Kita lanjut lagi aja ngomongin kamu aja, Pak. Aduh. So, jadi itu ya, jadi yang paling susah adalah cari konsep ya. Cari konsep paling susah. Karena kalau technical, rules-nya juga udah jelas. Terusnya udah jelas. Iya kan, lu mesti ngelakuin ini, nggak boleh ini, nggak Iya. boleh itu. Tinggal ngikutin itu, tinggal latihan rutin terus. Latihan. Tapi cari konsep ini kan di rules nggak ada. Gak ada. Panduannya kayak gimana Nggak dan ada. Nggak dan ada. kemarin itu kamu bawa konsep apa sih? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Oke, kemarin bawa konsep ini, sebenarnya konsep ini tuh Agak mengada-ngada. agak mengada-ngada. Dapatnya pertama itu dari Mas Bayu, perkara musik. Oke. Konsepnya itu musik sebenarnya. Musik. Perkara musik. Jadi Hmm. konsep yang pertama sama Mas Bayu Fans itu disaranin, "Lu, kamu sukanya apa sih Mas? Suka aku musik, ya udah bawa aja musik." Mm-mm. Terusan 2 minggu kemudian, Ko Chris itu waktu ke Kediri. Mm-mm. Itu bingung. Soalnya Pak Willy komen, konsepmu itu nggak nyambung. Waktu kita latihan pertama. Yang musik itu ya? Enggak. Oh apa? Waktu kita running pertama bahas masalah customer Oh, service. customer service. Iya. Itu memang kayak kamu jelasin ini yang terdeliver yang Saya apa? deliver. Kayak nggak nemu loh kesimpulannya terus apa nih konklusinya? Tapi workflow apa? udah smooth. Hmm. Tapi notisnya yang plus itu cuman workflow smooth udah ya istilahnya udah wes ketata lah, udah ketata, terorganisir dengan rapi Iya, kan iya, itu. iya. Cuman masalahnya dia temanya itu, dia tema presentasinya itu. Oke. Akhirnya Kokres ngomong, "Pek, coba deh kalau misalnya lu apa itu bahas soal musik, mending melodrip deh." Apaan tuh kok? Melody and dripping. Ntar lu kembangin aja lu sendiri. Itu dari Chris. Dari Kokres. Oh. Dari Kokres cuman bilang kayak gitu doang. Kokres itu. Terus Keywordnya itu dari Chris. keywordnya itu dari Kokres. Oh. Terusan ngobrol di teras Black Box itu sampai jam setengah 10 malam. Kokres itu dari sore. Kokres dari sore. Soalnya perlu apa ya kemarin ya? Profiling kopinya Rizky. Itu. Jadi sambil profiling sambil ngobrol. Gimana Pak, yang udah jadi belum profiling? Belum. Lu masih mikir apaan sih? Bikin konsep. Iya, bikin konsep. Udah, lu jangan mikirin itu dulu. Mikirin aja profilingnya dulu. Ntar konsepnya dipikirin aja. Jadi konsep itu baru dapat itu jam setengah 9 malam. Waktu kompetisi itu kurang 2 bulan. Kurang 2 bulan. Oke. Baru dapat itu ya. Udah dapat panjang banget, udah kirim ke Joni, kirim ke Mas Bayu, kirim ke Mas Bayu sama Mas Bayu. Apa itu? Mas, aku ngomong izin sama Mas Bayu aku latihan defense ya, aku latihan defense sendirian itu bawa cover motoran, cover desa. Anjir motoran. Motoran. Beneran. Kan di sana Pak Sepur. Oh, enggak. Kemarin ada job MC, Pak. Soalnya di sana itu, Pasan. Ada job MC. Oke, terus. Terusan ya wes. Mas Bayu lihat laptop. Terusan, coba jalan aja, Mas. Ya. Jalan.
kayaknya perlu diganti Mas Bayu kan gitu ya. Kepanjangan ya. Aku itu udah budrek, udah stres aku udah. Apa nih yang diganti? Iya, aku ngomong. Apa lagi Mas yang diganti? Mas, udah Mas, gak. Gak. Udah, yang ini aja dipotong, dipangkas. Soalnya yang sini itu kepanjangan. Iya. Kepanjangan. Oh gitu ya. Kan memang dari banyak kan, dari aku juga kan ini kepanjangan. Sebenarnya banyak itu yang mau dibahas. Ya tapi kan waktumu kan sedikit. Ya. Udah di notice di Scoresheet. Terus seru itu, lo kan beneran ngomong sama Mas Bayu. Loh Mas beneran, kemarin itu harusnya di sini itu dijelasin Mas. Ini katanya nggak dijelasin di sini. Jelasin. Ya udah, mikir sendiri aja besok. Kayak gitu Pak. Lucu pokoknya itu. Aku sukanya di situ. Berarti kamu mau tampil aja ya bawa kamu ke liga. Ini ibaratnya senior Jawa Timur ini bersatu. Secara tidak langsung. Iya kan? Ditambah Joni juga. Ditambah Joni. Jadi itu lucu. Ini cuma buat bawa kamu ke liga doang loh ini. Ya cuman ya wis. Tapi hasilnya oke lah. Aku sih walaupun peringkat 4 ya, tapi nggak walaupun loh. Karena aku lihat peringkat 4 itu ya it's oke lah ya. Ya ini baru langkah pertama gitu loh. So next kita nggak tahu kayak gimana. Tapi kalau memang kamu nasional kamu hold dulu yang ini, terus kamu mau lebih well prepare lagi, ya mudah-mudahan hasilnya jauh lebih bagus sih itu. Itu sih kemarin juga gimana Pak? Lu gas lagi nggak? Gas lagi dong tahun depan. Duh bukan yang nasional, enggak. Enggak, ngumpulin duit, ngumpulin konsepnya itu. Bawa konsep aja yang kemarin itu, benerin aja. Enggak. Ya sebetulnya konsep itu kalau mau dikembangin lagi masih bisa, tapi kalau kamu memang pengen bawa konsep lain yang menarik, ya nggak apa-apa. Tapi belum dijelasin melodrip itu gimana? Melody and dripping. Jadi itu sebenarnya itu melody and dripping itu ya istilahnya ngembangin. Jadi kopi itu kan macam-macam prosesnya itu. Ada yang dari petani sama prosesor. Kalau yang di musik itu kayak misalnya kayak songwriter kayak gitu. Jadi melodrip itu ada songwriter, ada composer sama ada singer gitu. Nah, itu tak kembangin. Kalau misalnya di kopi itu songwriter itu kayak prosesor sama petani. Terusan kalau yang komposer itu kayak roaster. Nah, yang singer itu kayak barista. Baristanya. Oh, dari itu ya tiga faktor utama di musik itu ya. Yang nggak nyambung itu sebenarnya. Nyambung kok. Kalau mau disambung-sambungin nyambung kok. Nyambung boleh. Sambungin nyambung itu. Sebenarnya nggak efek juga. Cuman gini, ini sebenarnya kan kompetisi barista ini, kalau zaman dulu kompetisi barista ini cukup membosankan. Iya sih. Karena orang cuman serving bikin ini juri yang ngincipin, penonton nggak ngincipin kan. Terus ngelihat barista cuman workflow gerakan gini-gini, terus kayak bikin big beverage, bikin apa, sangat membosankan. Tapi di era yang sekarang ini mulai seru-seru Pak. Apalagi kayak Mickey di World itu dia sangat-sangat entertaining kayak gitu, iya kan. Terus kemudian orang itu melihat itu juga asik, seneng gitu loh. Dan ini kan akhirnya bisa menginspirasi yang lainnya. Jadi kayak kamu bawa tema musik kayak gitu. Gimmick apa nih yang bisa entertaining juga? Iya, akhirnya dari kan gitu backsound. kan. Dari backsound kemarin itu yang entertaining, yang kenotis buat semuanya. Sampai yang volunteer itu kenotisnya dari backsoundnya. Soalnya aku kemarin backsound gue pakai Michael Jackson. Pakai Michael Jackson itu. Sampai Eko Gavin aja sekarang. MJ. MJ. Michael Jackson. Itu sih. Kemarin itu Pak. Apa ya? Kemarin soalnya itu bingung juga. Wah, aku itu dari kota kecil Kediri. Mikirnya kayak gitu ya. Mikirnya kayak gitu. Ini kompetisi pertama di Bekasi juga. Jakarta juga udah nggak ada masa juga di sana, nggak punya pendukung ya. Nggak punya pendukung. Itu sempat kenalan Pak. Awal itu jadi hari pertama pas waktunya ngetes mesin yang pertama itu kan sebelumnya kan kenal juga sama Muhammad Aga ya Pak ya. Itu di ICC Malang kan kita kenal. Iya. Kemarin itu kan yang praktis pertama itu jamnya dia, yang keduanya itu aku sebenarnya. Tapi karena lain hal akhirnya aku yang ketiga. Itu pas hari itu ketemu sama Muhammad Aga itu,
bro gimana lu duluan apa aku duluan? Udah lu aja duluan. Nah kayak gitu, terus aku jalan-jalan dulu di but-but sana, kenalan sama teman-teman di sana, kenalan sama yang jaga-jaga but. Mas minta tolong ya, besok pas waktunya habis espresso tepuk tangan ya. Bangsat. Beneran aku. Mencari dukungan. Aku cari dukungan itu, cari dukungan. Beneran itu Pak. Besok kalau misalnya bisa espresso minta tolong Tepuk tangan. Apa minta tepuk tangan. Kan seru ya Pak ya. Kemarin itu tuh pas lihat Dek Malang itu seru banget soalnya. Iya. Kayak siapa ya? Kayak yang kemarin top 6-nya aja kayak Hardiana Estuari itu kan udah sering yang ikut juga, cewek juga bagus juga mainnya. Ko Andrew apalagi masanya kayak gitu. Mas Arif Blend apa gitu. Iya. Soalnya lihat itu vibe-nya itu habis minuman pertama yang disajikan itu semuanya tepuk tangan. Dan itu crowd-nya itu kerasa banget. MC itu crowd-nya kerasa banget. Itu kayak di Mixo itu, kalian aku sering ikut yang acara Mixo ya. Itu acaranya kayak misalnya dep let's shake itu tepuk tangan semua itu crowd-nya itu beneran. Oke. Aku itu orangnya itu nggak bisa yang kompetitor yang kudu diem headsetan. Terusan kudu cooling down sendirian kayak gitu. Aku bukan yang kayak gitu. Aku itu orangnya kudu kenal sama atmosfernya dulu. Iya. Mending aku datang lebih awal, kenalan sama muter-muter dulu, say hello sama semuanya. Itu sebenarnya dimarahin sama Joni. Oh, kenapa? Dimarahin sama Joni. Peng, lu jangan capek-capek. Iya. Udah gitu. Joni ini maksudnya baik. Maksudnya baik. Dia menjaga staminamu juga. Tapi Joni belum tahu. Bahwa kamu melakukan itu sebetulnya untuk ningkatin inimu ya. Ningkatin apa ya istilahnya kenal sama stage-nya itu loh. Ya, lebih excited lagi. Adrenalin naik. Gitu. Libido naik ya? Libido naik. Cantik-cantik ya. Itu kenalan sama apa itu yang panitia kayak gitu ya. Bro, gimana bro? Aman bro. Udah tidur belum bro? Belum mas, belum tidur ini dari kemarin ini. Udah kayak gitu-gitu. Ngobrol-ngobrol biasa receh-receh kayak gitu sih. Nah tapi setelah kamu ikut ngerasain kan, ikut kompetisi barista itu, impact-nya kamu juga udah ngerasain. Jadi menurutmu kalau barista ikut kompetisi penting nggak? Penting sih. Kenapa penting? Dapat apa emang kalau dari kompetisi? Ya ini kan banyak juga nih orang-orang, ngapain ikut kompetisi? Enggak, gua kerja aja deh. Ya tergantung obsesinya apa sih. Kalau misalnya aku kan karena aku pertama itu emang pengen gimana caranya ngalahin apa itu peringkatnya Pak Willy ya. Obsesiku kan itu. Kan udah dong. Oh udah ya? Ya udah. Makasih loh Pak. Makasih loh Pak. Dah itu. Cuman kan kamu belum ada angka satunya kalau aku iya. udah ada. belum bikin buku. Kalau orang Kediri itu, kalau aku sebagai orang Kediri itu Pak, pengen ngalahin apa itu istilahnya peringkatnya dari Bapak Bos ini, Pak Willy itu. itu obsesiku pertama itu. Yang kedua, aku Pak Willy yang ikut apa ya istilahnya SCA itu aku juga ikutan. Oh, sertifikasi SCA. Ya. Itu aku juga ngambil juga. Aku belum Q. Belum Pak Willy sudah. Tapi udah expired kok aku enggak apa-apa. Tapi kan bisa lah ujian lagi, Pak. Belum Q, yang kurang itu. Pokoknya gimana caranya itu apa yang ada di Pak Willy itu aku juga bisa. Gitu sih. Obsesiku itu. Kalau semangatku itu istilahnya aku mikirku gini. Aku kan cuman barista biasa ya dulu sebelumnya. Istilahnya kalau misalnya sekarang dengan disupport juga sama manajemen DA-nya juga istilahnya kita punya privilege sendiri sekarang. Ya. Itu memang harus diakui, itu nggak semua orang bisa. Semua barista dapat privilege kayak kamu. Ya sih. Dan tapi kamu memanfaatkan dengan sangat baik kok. Terima kasih Pak. Gitu sih. Istilahnya sekarang itu pas dapat privilege itu apa ya istilahnya kayak cari kopi lebih mudah gitu, bisa kenal kayak Ko Ivan kayak gitu, misalnya tanya sharing apa kayak gitu lebih enak. Terusan sama Mas Wisnu Haji juga kalau misalnya bingung perkara profiling roastingnya kayak gitu, sering sharing juga di situ. Kalau misalnya cari-cari kopi-kopi yang plot competition bisa
Ko Gavin atau ke Catur. Catur udah kenal semua nih ya. Nah, ya istilahnya kenal lah kayak gitu. Iya. Kenal lah. Walaupun ngambil lotnya nggak banyak, tapi paling nggak gitu. Kok ada kopi nggak? Buat di Kediri kok, buat di Jawa Timur kayak gitu. Istilahnya, Bang Kelas ini ada kopi nggak buat dijual? Ada ini kopi competition series kemarin Gomez juga pakai, sama Patrick juga dipakai. Kan bisa dapat rekomend juga ya. Rekomendnya itu lebih enak lah itu. Terus lagi Koleo itu support banget sih. Aku kemarin itu habis kompetisi udah ditanyain. Leo itu adalah ownernya dari Alinea. Ya. Koleo itu aku kemarin udah ditanyain sih. Hari ya ditanyain lagi sih. Kamu tahun depan masih ikut barista championship apa enggak, Mas? Masih dong. 5 tahun. Mau dibookingin kopi? Oh, enggak sih. Enggak. Misalnya kopi kan aku udah ngomong sebenarnya, udah ngomong ke Koleo-nya juga sama anak-anak juga. Aku lah misalnya masalah kopi, masalah profiling aku enggak mikir. Istilahnya kalau misalnya penting itu bentuk timnya di belakangnya itu, Pak. Timnya di belakangnya itu power lu banget. Istilahnya kalau misalnya dirimu bisa istilahnya mimpin timmu ini kayak gimana terusan bisa juga ngasih masukan dan nggak bikin dirimu down. Itu oke banget. Kemarin itu timku termasuk oke. Istimewa timku. Beneran sumpah. Aku itu bentuk secara nggak langsung ya Pak ya. Istilahnya sana kemari ke sana. Tapi ya itu loh. Jadi kadang tuh aku juga kalau pas mau mintain dia running mood, kemudian ada kasih masukan itu, ya itu yang kadang aku takutin itu adalah ini apa yang ini kurang itu yang aku takutin malah bikin kamu down. Oh enggak aku. Untungnya enggak ya. Enggak sih. Aku enggak ya. Malah Bang Joni itu yang sering ngomel itu. Bang Joni sering ya pasti sih kalau itu tahu ya, Bang Joni sama Mas Bayu itu sering ngomel. Sering banget bacotin itu sering. Pak Willy itu sering ngomel masalah presentasi. Gimana caranya ngomong kayak Andi Gepeng pada umumnya itu gitu yang perlu Mas Bayu itu jangan terlalu banyak ngomong di sini. Kalau Bang Joni kan Peng, nyetimnya yang benar dong. Kayak gitu-gitu sih. Tapi seru, aku itu suka. Tapi teknikalnya Joni harus diakui loh ya. Dia kalau memang nge-coach untuk teknikal memang bagus. Luar biasa. Ya. Aku itu kemarin itu latihan sama Bang Joni itu berapa kali ya? 3 session itu seminggu. Kayak gitu sih. Persiapan berapa? Persiapan kemarin itu 4 bulan total. 5 bulan. 5 bulan. Profiling kopinya itu sebulan. Profiling kopi itu sebulan. Profiling pulling shotnya itu resepnya. Jadi kopi kemarin pakai apa? Semendo yang komersil ya. Yang komersil ya. Jadi semendo sekarang ada banyak gitu ya? Banyak. Kalau misalnya katanya aku Gavin kalau misalnya pengen masuk final pakai semendo. Bagus itu. Dia udah ngomong gitu ya kalau mau final pakai semendo. Ya. Yang tipe apa nih yang kemarin aku pakai yang supernatural. Itu aku taunya gara-gara ikut workshopnya Curators di Cafe Asa yang tempatnya Ko Richard itu. Kemarin pertama kali nyobain. Gavin ngomong gimana? Good coffee. Yes, good coffee. Ini tuh analisis. Lu bisa pesen di Willing gitu, di Bloom. Iya, Willing. Di Bloom. Kebetulan kan aku juga ngambil kopi dari dia, cuman aku nggak dapat banyak. Cuman dapat 25. Jadi sebetulnya yang penting itu kopi yang kamu cocok dulu nih ya. Kopi yang nggak gini. Sebetulnya ketika kamu dikasih kopi mahal pun, ketika kamu nyobain kamu nggak ngerasa ini mempresentasikan apa yang mau kamu bawa juga. Nggak paham juga, nggak bakalan istilahnya nggak klik. Kamu juga harus tetap klik sama kopinya dulu kan. Sama kopinya gitu. Juga. Cuman aku sih lebih mentingin temanya sih sebenarnya itu kemarin itu. Tetap yang paling susah temanya. Tema. Soalnya aku nggak pandai mengarang cerita kayak Bapak Willy. Gak ada, beneran semua. Aku penting nature aja. Pak, ini kemarin waktu tema yang pertama. Pak, yang penting itu nature aja Pak pertama itu. Udah, aku kan ngeyel kayak gitu kan. Nature aja Pak. Tapi itu gak bisa kayak gitu Pak. Bang Joni bilang kayak gitu. Udah sempet debat banyak gitu. Masalah yang gitu. Tapi gak bisa kayak gitu Pak. Lu benerin aja lu. Apa ya temanya benerin.
Mas Bayu juga ngomong benerin itu. Kok Chris juga ngomong, Peng, lawan lu di sana berat-berat. Kalau misalnya lu gak ganti, percuma lu ngandelin technical, percuma lu ngandelin apa itu resepnya bagus, kopinya oke, tema itu penting banget. Udah sih. Habis itu udah duduk. Gimana ya kok? Udah makan dulu. Udah itu. Tapi memang yang paling berat adalah ngalahin ego sendiri. Ya ngalahin ego sendiri. Tuh. Kamu sebagai performer nih, kan kamu pengen menampilkan ini loh yang pengen tak tunjukkan, ini yang pengen tak tampilkan. Karena aku punya karakter kayak gini dan menurutku ini unik dan aku tuh pengen dilihat seperti ini yang mau tak bawa. Tapi kan di sekelilingmu ini yang udah tahu kompetisi kayak gimana, kan ini berusaha jagain. Lu kalau bawain kayak gitu, itu nggak masuk. Lu kalau bawain dengan karakter kayak begini, itu nggak bisa. Nah, ini gimana kamu tetap egomu kamu bisa masukin, tapi kamu juga dengerin dari kanan kiri. Itu banyak itu. Itu banyak. Seru ya tapi ya. Seru. Itu banyak itu. Ulang dari Malang ngomel-ngomel sama Mas Bayu. Masa perlu sih dipotong? Bentar, tapi skripnya pas pada waktu penyisian. Kamu overtime berapa? 15 detik. Kok bisa sampai overtime 15 detik? Padahal waktu latihan aku udah wanti-wanti kan. Ini mepet loh waktumu. Jangan sampai overtime loh, mepet loh. Tapi pas penyisian malah lewat sampai 15 detik. Untung masuk final. Kepaut 0,5 sama peringkat 7. Makanya kenapa kok bisa sampai overtime segitu banyak? Itu banyak loh 15 detik. Iya sih. Oh, itu gara-gara apa yang terjadi? Oh, itu banyak Pak feel-nya itu. Kalau pengalaman yang waktu penyisian itu karena susunya yang dituang di miljak itu kebanyakan. Susunya salah. Itu karena kamu naker susunya salah. Barbekku. Aku bawa barbek. Apa itu? Trolleyman. Trolleymanku itu orang yang nggak pernah ikut aku latihan. Aku cuman ngomong sama dia itu kemarin. Temenin. Ini resep susunya ini bikinin. Aku udah ngomong sama si Ganesh. Panggilannya si Tape. Panggilannya si Tape. Aku udah ngomong hari pertama itu waktu ngetes mesin itu hari pertama. Ini kompetisi nasional. Aku udah habis banyak di sini. Habis duit, habis tenaga, habis mental, habis waktu, habis mental, habis semuanya. Nggak ketemu sama anakku. Kudu berangkat pagi, pulang pagi buat latihan. Terus jangan sampai fail ya besok. Jangan sampai fail besok. Jadi dia pertama itu dia nuang susunya kebanyakan. Nuang susunya kebanyakan. Sebenarnya juga nggak bisa salin dia. Nggak bisa. Karena yang perform kamu harus ngecek juga. Iya. Ya kan? Nggak. Ke sweet. Botolnya sama. Ke sweet naruhnya. Oke. Ke sweet naruhnya. Ya berarti kamu nggak teliti. Aku nggak teliti. Gitu. Udahlah. Oke, gara-gara susu itu terus ketika perform yang bikin panjang lagi. Steamnya jadi lama. Oh jadi karena susunya kebanyakan. Steamnya jadi lama. Steam lamanya paling cuma berapa detik kan juga nggak sampai 15 detik. 15 detik. Gak kan pas 15 sampai 20. Enggak, tapi lebihnya waktunya buat steam masa sampai 15 detik. Iya, sampai. Wah. Kan baru pertama, Pak. Pertama kan yang ini mundur jadi 3 detik, yang waktunya 4 kan kita pasti jadi akumulasi akhirnya. Diakumulasi kayak gitu. Yang ini part ini kan pasti kalau misalnya pas waktu latihan itu kan kita biasanya video terusan di timer kayak gitu. Oh, ini part ini 3 detik lebihnya. Oh, yang ini stabil Masian. Oh, yang ini. Ini kenapa sih kok bisa fail? Oh, ini karena gara-gara ini. Ya udah diorganisir kayak gitu. Berarti pada waktu praktis di backstage itu sebelum tampil kan praktis dulu nih. Kamu cuma ditemenin sama si Ganesh itu doang? Iya, sendiri. Jadi yang liatin Andre Raharja yang jadi kayak kamu ngecek espressomu yang bantuin sendiri. itu? Aku sendiri. Jadi nggak ada Ganesh bantu setup trolley, aku setting espresso sendiri. Iya kayak gitu berarti kamu sendirian doang? Sendirian. Yang lainnya pada ditemenin coachnya. Iya dong. Sendiri. Kamu coachmu nggak ada? Ada.
Juri dia. Coach Mu lagi ke juri, dia nggak bisa Juri. masuk situ, ya kan? Juri. Terus dari orang Alinea sendiri juga nggak ada yang ikut. Gak ikut. Aku Oh. cuman bawa tim 3 kemarin itu. Si Kelvin yang biasa foto-foto itu, konten kreator. Itu juga nggak mungkin suruh ngicipin espresso juga nggak mungkin. Gak mungkin. Dia kopi Kevin Brewo, Kevin nggak Brewo, mungkin. kopi susu lovers. Ya, itu mungkin kalau Kevin, kalau kamu pas lagi kompetisi bikin chicken salted egg, baru dia suruh ngicipin nggak apa-apa. Terusan si Tape itu setup troli itu. Iya, dia juga ketika kamu latihan di Alinea kan juga dia Dia nggak pernah ikut. nggak ikutan, Nggak juga pernah nggak pernah ngerasain espressonya buat diskusi juga nggak bisa Yes. juga. Berarti next butuh Orang banyak. bukan orang banyak, at least kamu harus siapin satu yang memang bisa bantu kamu di practice room Udah itu. nyontek kemarin, nyontek sama Bang Kelvin yang menang itu kemarin. Hmm. Timnya banyak banget. Buset. Nggak perlu banyak-banyak, tapi yang Oh. penting efisien dan efektif. Iya sih, kemarin dia efisien dan efektif. Karena banyak ya. Beneran. Aku itu, dia itu aku itu ngomong sama dia. Lo jadinya, lo kenapa kok nggak ikut yang kemarin di Batam? Enggak, di sini aja, keren. Itu kemarin itu, udah ngomong sih sebenarnya. Udah ngomong. Aku pokoknya pengen ikut yang di Jakarta. Keren kayaknya kalau ikut di Jakarta itu. Soalnya deket sama pusatnya perkopian. Gitu sih. Aku mikirnya kayak gitu sih. Aku mikirnya kayak gitu. Jadi gimana ya istilahnya itu pasti bakalan tambah kuat. Pesertanya udah pasti lebih oke, top-top, lebih ya. top juga. Istilahnya kopinya Tapi kan juga akhirnya di satu sisi kan Bakalan lebih susah. memperkecil Memperkecil kemungkinan peluang. chance-mu untuk podium. tapi kan seru, Pak. Ya, Aku memang. soalnya targetku itu bukan kayak bukan kayak kontesan lainnya yang istilahnya cuman pengen cari lolos doang. Aku nggak rendahin yang lainnya ya. Cuman aku mikirku itu aku juga butuh munculin black box-nya ini gitu sih, Pak. Oh. Munculin ngangkat black box-nya ini. Istilahnya Iya. apa itu? Ketika kamu perform di depan orang-orang Ya. yang lebih Nggak berpengaruh, berpengaruh kayak gitu kan lebih enak, Pak, kayak gitu sih. Buktinya kemarin notice orang-orang Kenapa tadi nggak bawa black box, kan bisa ditaruh sini? Honda, Pak. Kayak kamu biasanya. Nggak. Sampai bawa neon box. Udah. Ini Dek Jakovic apa itu main-main. Oke, main-main. Cari tools baru buat compete. Oke, berarti ini next kamu 2025 skip dulu. Skip dulu. Persiapan, benar-benar persiapan buat nanti yang periode berikutnya, 2026. Asli periode berikutnya. Semoga Oke. nanti ya masuk final lagi, terusan bisa peringkat 2 lah paling. Ya. Peringkat 2. Oke. Peringkat 2 oke lah. Ya. Soalnya susah peringkat 1. Masuk. Udah mau kelar nih. Udah mau closingan kamu baru datang nih. Oke, jadi ya itu ya. Jadi ya kita harapannya kamu lebih well prepare lagi nanti dan iya. kemudian ya bisa dapat yang terbaik. Ya, Amin. kalau kamu bilang juara 2 oke, ya kalau bisa 1 kenapa enggak? Ya susah ya kayak. Nah, ya memang susah. Susah. Namanya juga kalau kompetisi. misalnya Bang Kelvin Delviro ikut lagi susah itu. Ya, tapi kalau bisa ngalahin, Coba. Kelvin. Gak mungkin aku bisa ngalahin. jangan dia. bilang nggak mungkin dulu, Peng. Lu ngalah ya? on stage apapun bisa terjadi. On stage apapun bisa. Gak tahu ya, gak tahu. Tapi dia kemarin keren kok. Ya. Aku nontonin, Pak. Beneran, aku nontonin. Aku bukan tipe orang yang habis selesai main terusan pulang, Enggak, aku nontonin kontestan-kontestan yang aku kan main hari pertama ya. Aku nonton aku datang pagi buat nonton peserta pertama. Yes. Sampai hari kedua peserta pertama sampai terakhir aku nontonin. Beneran tak tontonin kemarin. Terus menurutmu dari yang kamu nonton dari yang kamu nonton itu siapa yang performnya menurut kamu paling keren? Secara perform, kita kan nggak cobain kopinya. Ya, nyobain kopi. Agak sih. Agak keren. Masih Muhammad Aga. Masih Muhammad Aga. Vibe-nya oke banget. Vibe-nya oke. Atmosfernya dapet. Jadi kamu semakin termotivasi buat ngalahin nih.
Enggak lah, itu kan apa ya? Wih beda. Aku itu kemarin itu waktu di Malang itu udah ngobrol sama dia sebenarnya itu. Udah, lu coaching gue ya, lu gak usah ikut. Bang Arif juga, Arif Blend, itu juga lagi gituin. Gimana tahun depan? Ikut dong. Gimana? Pakai kopiku. Pakai kopiku. Ntar lu deh yang coaching. Aku nggak bisa ngalahin dirimu dong. Kan motivasiku itu. Iya. Tapi namanya kalau udah kompetisi, yang penting kalau kamu semakin well prepare. Yes. Aku sih percaya ya, kamu kalau mau benar-benar well prepare semuanya, hoki ini akan semakin mendekat. Iya sih, amin. Ya kan? Amin. Karena kalau kamu nggak well prepare ya, hoki mau ngedeket ya jauh lagi dia nanti. Iya sih. Itu aja sih. Yang penting gas terus. Gas terus. Oke, berarti selama setahun ke depan nanti selain latihan-latihan mempersiapkan konsep bla bla bla, ada proyek apa mungkin Alinea? Black Box? Project apa ya? Atau mau ada program apa yang menarik? Pindah roastery baru, Pak. Udah pindah tempat baru. Ini mau cerita proyek atau mau nyombong? Mau nyombong sih. Mau nyombong. Coba gimana? Mau nyombong. Karena kemarin itu masuk final itu batch-nya nambah, Pak. Orderan makin banyak ya? Orderan makin nambah. Gitu. Lumayan loh, 50 kilo tambahan. Gokil. Beneran. Apalagi kalau menang itu. Berarti udah nggak muat nih. Coba. Roastery yang sekarang udah nggak muat nampung. Iya sih. Gak kuat, Pak. Berarti mau pindah kemana nih? Sebelahnya dibangunin sama Koko. Kemarin itu yang buat gudang kayu itu dibongkar. Jadi roastery sekarang. Oke, mau jadi roastery. Gitu sih. Nah, terus roastery yang sekarang ini mau diapain? Ini jadi kantor. Mau jadiin kantor. Kantor konten kreatornya Kelvin itu, sama sekarang kan ada orang desain. Terusan sama nambah lagi. Yang kantor yang belakang studio itu mau diganti buat ruangannya bikin liquid kayak gitu. Jadi office-nya mau dipindah di roastery Black Box yang sekarang ini. Black Box itu. Kemarin itu udah beli mesin baru lagi, Pak, itu. Yang 5 kilo itu. Enggak. Apa itu? Tambah lagi. Apa? Yang kemarin kan 3 kilo beli. Oh iya, 3 kilo ya. Mau nambah lagi gitu. Wah, gokil, mantap sekali. Ya, kan Pak, udah ngomong kan aku. Iya. Obsesi, semangat, dan Agustinus Leo Saputra. Oke. Karena kalau nggak ada Bos Leo, tidak terjadi. Nggak ada kompetisi. Kalau gitu kayaknya ininya Tautan merger aja. Tautan Coffee merger aja deh sama Black Box nih kayaknya deh. Gitu. Udah ngomong sama anak-anak, nggak bakalan bisa kayak gini. Percuma obsesi semangat itu. Apa itu? Kalau nggak punya Bos Leo. Nggak punya Bos Leo. Gitu sih. Kalau misalnya kalau Leo ngomong gimana? Oke, udah jalan. Gitu sih, Pak. Yang penting bisa cari duit. Udah sih. Kan pas, Pak. Iya. Kemarin kan udah kompetisi udah diturutin. Beli tools juga yang kurang-kurang udah. Sekarang kamu nyariin duit dulu nih. Nyariin duit dulu. Susah sih, Pak. susah soalnya nyelas kayak gitu-gitu. Pulang kemarin langsung roastingan banyak, Bu. Beneran, Pak. Jadi kompetisi udah disupport semuanya, sekarang saatnya kontribusi dulu ke perusahaan, baru nanti kompetisi lagi ya. Iya, apalagi sekarang bangun tempat butuh duit banyak. Iya. Masa mau ngeluarin duit lagi ini ya? Mau ada, Pak, itu buka kedai lagi. Ada mau buka lagi ya? Lagi Black Box ntar ada kedainya, Pak. Mantap. Ditunggu selalu. Jadi kalau ke Kediri pilihannya makin banyak lagi. Jadi nggak usah nongkrong di Alinea Coffee Studio. Ya, nongkrongnya di Tautan aja ya, guys. Nongkrongnya di Black Box aja. Black Box sama Tautan lah nanti. Iya. Kalau bosen di Tautan. Ini kita kompetitor loh, Bang. Iya. Aku itu sama Pak Willy itu kompetitor loh. Tapi kita baik-baik aja ya. Baik aja. Kok nggak kayak yang lainnya ya? Yang lainnya yang mana? Sebutin aja. Apa ya? Nggak ada di Kediri, semua bersatu. Semua bersatu. Kecuali ada beberapa lah ya. Cari hidup sendiri. Oke, thank you, Bang. Ya, udah meluangkan waktunya untuk No Cincang di Jako Week ini. Wah, akhirnya sekarang kamu udah kompetisinya, udah levelnya udah mendekati nasional. Mainmu ke event-event udah event Jako Week juga nasional juga. Ini yang kedua. Udah kedua ya. Dulu waktu itu buka booth juga ya. Buka booth.
Terus tahun ini nggak mau buka booth? Nggak sepi soalnya. Aduh. Sepi. Ditanyain tapi sama orang-orang. Iya dong, pasti dong. Itu nggak buka booth? Nggak. Wah, sepi. Lah, gimana sih? Katanya mau pro black box. Nanti kita di Surabaya lah, kita buka. Nanti Surabaya. Pesta kopi mandi di Oh Surabaya. iya, itu. Ntar cari booth dulu. Nah, dapat nanti. Nanti kita habis ini tak panggilin Raymond buat ini. Makasih loh, ngobrolin. Oke. Kok podcastnya bahas semuanya ya ini? bahas yang nggak dibahas. Gak apa-apa. Bahasnya banyak Ya. banget. So, tapi thank you, I'm so proud of you ya. Akhirnya ke Kediri Makasih, ada Pak. perwakilan Aku untuk itu bisa belum maju ke nasional. makasih loh Pak kemarin. Boleh nyumbang? Boleh. Oke, silakan kalau mau say thank you buat teman-teman atau siapa aja yang udah mensupport kamu selama Oke, ini. yang pertama makasih kemarin yang udah bantuin buat Ice League yang di Brokasi kemarin, manajemen lainnya, khususnya Koleo, teman-teman yang di sana yang nggak bisa disebutin satu-satu yang udah bantuin banget. Mas Bayu fans, buat teman-teman fans family juga yang udah bantuin banget. Aku kemarin 2 hari di sana latihan. 2 hari kemarin di sana latihan, terusan preset kopi juga, bikin resep juga di sana. Mas Bayu juga bikinin buat apa itu? Bantuin juga buat nyusun skripnya, terusan Bang Joni yang bolak-balik debat. Si tukang ngomel ya kan. Si tukang ngomel, debat juga, macam-macam masalah. Perkara apa itu? Perkara macam-macam. Banyak Bang ya. Joni, makasih banget. Udah direpotin. Beliau juga yang nyuciin kapku. Terusan khususnya buat teman-teman apa itu Cafe Asa juga, teman-teman Cafe Asa, tempatnya Ko Icat juga apa itu bantuin juga pas waktu belum sempat orangnya ke Kediri kemarin sampai Ko Icat juga ke Kediri, makasih Ko. Terusan aku juga pinjam tempatnya juga beliau di Cafe Asa juga. Terus sama apa itu Kokres yang udah bikin judul Memberikan keyword ya dia. memberikan keyword. Terusan buat nyusunin workflow-ku juga, nge-timer juga Kokres juga itu. Terusan sama siapa lagi ya? Oh, teman-teman The Drum udah tak pinjam apa itu tempatnya. Lucky Prasetya. Mas Luki dan tim Mas Arif, Bang Arif itu udah bantuin banyak lah sampai timernya diambil di gudang dipasang. Ada lengkap di sana. Oke. Ada lengkap, muter-muterin mesin Yeah, juga yeah. biar workflow-nya sejalan juga. Itu teman-teman yang di Brokasi, terima kasih. Kemarin walaupun sempat trouble tapi terima kasih banget guys bantuin juga di sana. Terus Mas Rizat terutama. Itu sih juri-juri Ko, Keniko dan juga yang lainnya. Terima kasih banget. Oke. Terima kasih Pak Willy. Sama-sama Bang, sama-sama Terima kasih Bang. Pak Willy. My pleasure. Bang. Soalnya aku nggak posting di Instagram. Iya, nggak apa-apa. Biasanya kan diposting sama orang-orang makasihnya itu siapa aja gitu. Ini makasihnya lewat podcast Macincong. Makasihnya lewat podcast Macincong aja biar bisa tahu soulnya itu kayak gimana. Terusan Mas Wisnu Aji. Mas Wisnu Aji. Kemarin itu aku waktu pulang dari Bekasi itu Koslan Roastery udah tutup. Cuman aku ngomong sama Mas Wisnu itu jam 9 malam. Jam 9 malam aku ngomong sama Mas Wisnu. Mas aku mampir Solo ya. Beneran, yang bukain Mas Wisnu langsung. Oh, oke. Mas Wisnu langsung. Kita nongkrong di belakang, aku curhat perkara roastinganku yang semendo ini. Kebetulan beliaunya coachku juga di roasting juga. Itu sempat sharing juga sama Ari yang udah bikinin kopinya pas malam itu juga. Selamat juga lolos di nasional. Kemarin juga dia ikut juga gitu. Ngobrol sharing gimana caranya bisa pede. Gimana caranya bisa pede dan nggak tremor, harus datang ke Alinea. Oke. Thank you Bang ya. Makasih, Sukses Pak. selalu ya. Thank you. Sukses juga buat Black Box dan Alinea Siap. juga. Oke, Makasih. teman-teman, thank you udah menonton pada episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dan salam no cincong. Wah, thank you Cika udah datang. Cika, lama banget gak ketemu. Cari bapakmu ini loh.